Kapan terakhir kali lu nonton film di rumah, entah itu sendiri, atau sama temen lu, atau sama keluarga, dari awal sampai filmnya habis, lu nggak cek HP lu satu kali pun? Coba ingat-ingat, apakah sebulan yang lalu, atau tahun yang lalu, atau lu bahkan lupa kapan terakhir kali lu nonton film tanpa megang HP satu kali pun? Biasanya sih gini ya, lu pulang kerja capek, lu buka Netflix, terus lu milih-milih film, itu butuh waktu 30 menit sendiri. Akhirnya lu dapat satu film yang ratingnya bagus. Lu play 10 menit pertama lu masih fokus nih. Di menit ke-15 adegannya mulai lambat, tokohnya mulai ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba tangan lu secara otomatis tanpa perintah otak lu udah megang HP aja tuh, buka sosmed. Awalnya cuma ngecek jam kali ya. Terus lama-lama ngecek WA, ngecek Instagram. Padahal nggak ada yang ngechat. Ya udah, abis itu lu buka TikTok, tiba-tiba lu udah scroll 15 menit, sementara film di TV lu tetap jalan dan lu sama sekali nggak tahu karakter utamanya tuh barusan ngomong apa ya. Terus lu pause filmnya atau lebih parah, lu biarin film itu jadi background doang. Selamat datang di kenyataan hari ini, di realita hari ini, dan lu nggak sendirian. Hampir dari kita semua ngalamin hal yang sama. Pertanyaannya, kenapa kegiatan nonton film yang dulu jadi hiburan paling mewah dan ditunggu-tunggu oleh satu keluarga di rumah, sekarang malah terasa kayak PR, terasa kayak tugas yang ngebosenin? Kenapa duduk diem selama 2 jam kerasa kayak siksaan buat otak kita? Hari ini kita bakal bedah apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala lo. Dan gimana cara kita nyembuhin doom scrolling brain rot ini menggunakan sinema. Selamat datang di Sinemacot. Gue host kalian, Septian. Kita bahas satu persatu. Let's go. Mari kita mulai dengan satu fakta pahit. Otak lo itu udah berubah. Bisa dibilang sirkuit yang ada di kepala lo itu harus diprogram ulang lah. Bisa dibilang kepala lo itu udah dicuci sama benda kotak yang bernama handphone itu, yang selalu lo bawa ke WC tiap kali lo boker. Ada riset mengatakan dari Dr. Gloria Mark dari University of California. Dia itu neliti soal fokus manusia. Di tahun 2004, rata-rata orang bisa fokus natap satu layar sebelum pindah ke layar lain itu selama 2,5 menit. Coba tebak berapa angka itu di tahun belakangan ini? 47 detik. 47 detik. Dari yang tadinya 2,5 menit, sekarang jadi 47 detik. Kalau sutradara bikin adegan long take yang dialognya panjang, otak kita langsung ngirim sinyal. Bosan, bosan, bosan. Kasih gue sesuatu yang baru. Dan pelarian paling gampang adalah megang HP, buka HP. Mungkin lu langsung mikir, gue main HP pas nonton karena gue jago multitasking kok. Gue ngerti ceritanya. Bullshit, bohong. Manusia itu nggak didesain buat multitasking, nonton film sambil baca caption TikTok, atau sambil nonton TikTok. Ada ahli bernama Linda Stone menyebut fenomena ini sebagai continuous partial attention, atau perhatian parsial berkelanjutan. Ini beda ya sama multitasking. Kalau multitasking, lo punya tujuan yang jelas. Kalau continuous partial attention, lo itu cuma lagi memindai lingkungan, nyari info baru terus-menerus, karena lu takut ketinggalan sesuatu. Lu tuh cuma FOMO. Lu nggak mau ketinggalan gosip terbaru, trending terbaru, atau balasan chat dari orang yang bahkan nggak peduli-peduli amat sama lu. Saat lu membagi fokus ini pas nonton film, lu kehilangan satu hal paling sakral dari pengalaman sinematik. Lagi dan lagi, ini adalah pengalaman yang imersif atau tenggelam ke dunia dalam cerita film tersebut. Sutradara itu ngebangun pacing atau ritme, ada alasannya. Kenapa sebuah adegan dibuat sangat lambat? Ada alasannya. Kenapa karakternya terdiam, menatap jendela mungkin selama 10 detik panjang? Itu buat ngebangun emosi. Buat ngasih waktu ke kita, penontonnya, untuk ikut ngerasain kesepian, kesedihan, atau ketegangan si karakter. Tapi karena otak lo udah biasa dikasih asupan dopamin murah dari sosmed, lu nggak tahan sama keheningan itu, lu nggak tahan sama kebosanan itu. Sosmed itu jadi kayak mesin judi sebenarnya. Setiap kali lu scroll layar ke bawah, otak lu nebak-nebak, dapat video apa ya? Ada info viral apa lagi? Ketidakpastian itu yang bikin dopamin lu tuh ngecerot gitu ya. Ini bukan kata gue ya.
Ini kata dokter Anna Lemke dari buku Dopamination. Giliran lu nonton film yang butuh kesabaran, yang dopaminnya baru meledak di akhir film atau klimaks, otak lu protes, otak lu tuh nagih. Itulah kenapa film 2 jam saat ini terasa mustahil untuk diselesaikan, apalagi kalau lu nonton di rumah. Terus gimana dong? Apakah kita pasrah aja jadi zombie dengan atensi yang rendah? Ya enggak lah. Solusinya itu sebenarnya ada di depan mata lo. Obat dari kecanduan layar ini adalah menatap layar yang lain. Yaitu layar film tapi ya. Menonton film tanpa distraksi adalah bentuk terapi sebenarnya. Ini adalah sesi latihan angkat beban buat otak lu yang udah lembek. Saat lu maksa diri lu buat naruh HP di ruangan lain, matiin lampu, dan nonton film satu arah, lu lagi melatih otak lu yang mati itu untuk belajar empati dan fokus lagi. Lu dipaksa buat mendengarkan cerita orang lain. Lu dipaksa buat mengolah informasi secara perlahan. Ini yang namanya slow entertainment. Tapi gue disclaimer dulu ya, menonton film mungkin tidak akan menyembuhkan lu dari doom scrolling brain rot 100%. Tapi nonton film melatih lu, dan ini adalah langkah pertama lu untuk naikin attention span lu. Jadi sebelum lu lompat nyembuhin doom scrolling ini, lu step satunya adalah belajar nonton film dan belajar ningkatin attention span lu sedikit demi sedikit. Oke, sekarang kita kasih challenge ya. Ini namanya terapi sinema. Malam ini atau weekend ini, lakuin 3 hal. Taruh HP lu di ruangan yang beda, atau masukin laci dan lu silent. Percaya sama gue, dunia gak akan kiamat cuma gara-gara lu ngilang 2 jam. Kedua, pilih film yang bener-bener pengen lu tonton. Jangan milih asal-asalan. Kalau lu butuh rekomendasi buat mancing fokus lu balik, cari film yang pacingnya ngiket dari awal. Kalau lu orangnya gampang bosen, ya udah deh cari yang action kayak Mad Max, Fury Road mungkin yang pop banget. Atau bahkan lu nonton ulang Parasite. Coba deh nonton ulang. Atau kalau lu belum pernah nonton Parasite, coba aja nonton Parasite. Itu kan cukup ngiket di awal. Dijamin dari menit awal lu nggak akan kepikiran buat ngecek HP karena lu sibuk nahan napas. Nah sebaliknya, kalau lu mau ngetes kesabaran dan menikmati seni visual, cari film yang lambat-lambat. Mungkin Perfect Days bisa jadi pilihan lo, atau film-film animasi Ghibli bisa jadi pilihan kalian. Biarin visualnya mijet-mijet otak lo yang busuk itu. Ketiga, biarin diri lo ngerasa bosan di tengah film. Kalau ada adegan ngobrol yang lambat, rasakan aja kebosanan itu, hadapi aja kebosanan itu. Jangan lari dari rasa bosan. Karena seringkali di balik rasa bosan itu dan keheningan itu, pesan utama dari filmnya baru bisa masuk ke hati lo. Film itu diciptakan bukan buat cuma ngasih warna di layar kaca, tapi buat ngasih jeda dari realita kehidupan kita yang berisik dan bergerak terlalu cepat. Jangan rusak jeda yang berharga itu dengan ngebawa kebisingan sosmed ke dalamnya. Sembuhin diri lo, sembuhin otak lo, hormati pembuat filmnya, dan yang lebih penting, hormati otak dan waktu luang lo sendiri. Sekarang gue minta lo jujur, jangan bohong ya. Apa film terakhir yang bener-bener berhasil bikin lu duduk diem 2 jam tanpa megang HP sama sekali? Atau lu punya struggle yang sama kayak yang gue bahas tadi? Tulis di kolom komentar. Mari kita buka sesi curhat berjamaah di Cinemacut. Atau mungkin lu ngeluh, bang, pas gue pilih film di streaming service, gue malah doom scrolling di dalam Netflix. Nah itu bisa kita bahas di video selanjutnya. Gue Septian dari Cinemacut. Mari kita tonton film layaknya manusia, bukan algoritma. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.